Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jamaah ngasuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari pada kitab Iman. Beliau bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illallah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyaqadafa finnar. Yang artinya adalah ada 3 kriteria barang siapa yang termasuk di dalamnya akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah bahwasanya menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun, bahkan dirinya sendiri. Yang kedua adalah mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bahwasanya dia membenci hal-hal yang menjerumus kepada kemurtatan. Jamaah ngasuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengakui, lalu bagaimana bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya sekedar ucapan atau bagaimana? Seperti halnya seseorang yang sedang jatuh cinta. Seseorang yang jatuh cinta maka cenderung dia akan bahagia tatkala dekat dengan orang yang dia cintai. Senyum selalu merekah, bahagia terasa, dan lain sebagainya, indah pokoknya. Begitu juga yang harus kita hadirkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini bermakna bahwasanya ada 3 kriteria bagaimana kita mendapatkan manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Manisnya iman adalah kita benar-benar menikmati tatkala beribadah, tidak hambar, tidak sepo, karena kita benar-benar tulus mencintai Allah dan Allah adalah kekasih kita. Lalu bagaimana kita lihat diri kita, bagaimana ibadah kita yang kita rasakan selama ini, apakah sudah nikmat atau ternyata cenderung masih hambar. Lah, 3 kriteria ini adalah, yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun, bahkan dirinya sendiri. Lalu maksudnya apa? Maksudnya mencintai Allah dan Rasulnya itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu bentuk mencintai Allah, membela agama Allah ya. Kita ambil contoh pada para sahabat misalkan, di awal masuk Islam, di awal-awal penyebaran Islam di Mekah, kita tahu bahwa ada beberapa sahabat yang sampai mereka harus disiksa karena menjiharkan, mengikrarkan, menyebutkan bahwasanya diri mereka sudah masuk Islam. Kita lihat bahwa Bilal bin Rabah tatkala menyatakan Islam, dia disiksa, ditindih batu, diletakkan di padang pasir dan lain sebagainya. Ada Amr bin Yasir, Amr bin Yasir bahkan beliau melihat dengan mata beliau sendiri bagaimana orang tua mereka dibunuh di depan dia karena menyatakan Islam. Yang kedua adalah mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini jawaban dari pertanyaan apakah boleh kita mencintai seseorang? Tentunya boleh. Ya, tentunya boleh. Lalu kita hadirkan cinta kita kepada seseorang itu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana korelasinya? Yaitu adalah mencintai seseorang karena Allah itu adalah kita bersama-sama dengan orang tersebut, entah istri, entah anak, ataupun teman, saudara. Itu kita saling menasihati, saling mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga adalah kita benci kembali kepada hal-hal yang
salah, ya, ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyakadafa finnar. Alhamdulillah, mungkin kebanyakan dari kita sudah mendapatkan keimanan ini kita jaga, jangan sampai keimanan ini kita rusak dan naudzubillah pada akhirnya kita murtad. Ya, baik, jamaah ngasuh yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, karena minimnya waktu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabil haq wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.